Hai friends, kembali lagi di channel PWK Sans. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke guys, sebelumnya aku mau ngucapin buat kalian yang baru aja subscribe di channel ini, selamat datang di channel yang nantinya bakal khusus membahas tentang PWK. Dan channel ini masih bisa terbilang baru gitu. Jadi ya, buat kalian yang mau ngikutin tentang konten-konten PWK, jangan lupa subscribe dulu di channel ini ya guys. Oke, jadi langsung aja. Di sini aku bakal bahas video yaitu 5 hal yang harus kalian ketahui tentang jurusan PWK. Tapi sebelum itu aku mau curhat sedikit gimana sih dulu awalnya aku kenal PWK, terus dari mana kenalnya, terus kemudian sampai bisa mantepin pilihan di PWK gitu. Ya jadi dulu aku seperti anak SMA pada umumnya gitu kan, cari-cari jurusan yang bagus gitu kan, terus prospek kerjanya luas, entar kerjanya di mana aja, terus banyak perusahaan yang membutuhkan kayak gitu kan. Nah, dulu tuh sempat gak kepikiran banget sama jurusan PWK gitu. Jadi ya milihnya itu jurusan-jurusan yang banyak dipilih kayak jurusan teknik sipil, terus teknik industri, teknik mesin dan lain-lain gitu. Tapi dulu aku prefer ke teknik sipil atau teknik industri gitu. Dan akhirnya aku mutusin untuk ke teknik industri dulu. Ya udah aku tes kan akhirnya. Dan emang karena belum rezekinya juga, jadi ya udah. Jadi di situ aku sempat beberapa kali tes kan, ada SNMPTN, SBMPTN, kemudian yang jalur mandiri gitu. Nah jalur mandiri aku tuh sempat cari-cari kan waktu itu, kira-kira jurusan apa sih yang banyak dibutuhkan perusahaan, terus prospek kerjanya luas, terus kuliahnya juga nggak terlalu berat-berat banget, masih nggak terlalu pusing lah. Aku sempat searching di Google kan, terus akhirnya nemu nih jurusan PWK gitu. Jadi udah PWK itu nanti aku masukin ke daftar listku, dan ya udah aku tes, akhirnya malah rezekinya memang benar di PWK gitu. Jadi ya itu awal mulanya aku kenal PWK. Dan sebenarnya lingkungan aku juga nggak banyak yang rekomendasiin jurusan PWK, tapi ya aku cari-cari di internet kan, ternyata juga banyak orang yang sudah kuliah di PWK terus ngerasain gimana enaknya, terus prospek kerjanya gimana. Jadi aku tertarik dan makin penasaran aja gitu sama jurusan PWK, akhirnya milih jurusan PWK. Terus tahu dari mana ya? Tahu dari searching internet gitu kan. Terus teman-teman juga sebenarnya nggak banyak yang ngomongin tentang jurusan PWK, tapi aku cari sendiri gitu sih. Duh, kenapa selalu serius ngomongnya? Gak tau kenapa kalau aku bahas sendiri tuh kayak ngomongnya nggak serius. Jadi nanti mungkin aku bakal bahas lebih rileks aja biar enak gitu. Terus yang terakhir, kenapa bisa mantep milih PWK? Ya sebenarnya itu dari hasil searchingku di internet gitu kan. Terus ada satu kata yang menurutku itu jadi buat aku yakin lagi gitu sih, itu prospek kerja yang luas. Ya kita normalnya kan sebagai mahasiswa terus kuliah, terus nanti kan pengen dapat kerja, terus dapat penghasilan. Nah terus dari penghasilan kan tuh kita bisa ngelakuin banyak hal, terus bisa bikin bahagia juga, bisa bagiin ortu dan lain-lain lah. Dari situ aku kayak oke, kayaknya aku bakal coba PWK gitu deh. Nah di situ udah akhirnya mantep aja, tetap belajar gitu kan. Terus akhirnya malah keterima di PWK beneran gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi nanti aku bakal bahas 5 hal yang harus kalian ketahui tentang jurusan PWK, dan aku bakal jelasin satu-satu, dan semoga bisa memberikan gambaran kalian, terutama untuk adik-adik yang mau cari jurusan yang bagus, bisa banget nih masuk ke jurusan PWK gitu. Yang pertama, masuk ke dalam fakultas teknik tapi banyak sosialnya. Nah sebenarnya PWK ini di beberapa universitas juga masuk ke dalam fakultas teknik gitu. Sering disebut teknik perencanaan wilayah dan kota atau teknik planologi gitu. Ada juga yang nyebutnya nggak pakai tekniknya. Tapi ini kalau di kampusku masuk ke dalam fakultas teknik, tetapi di studinya itu banyak sosialnya juga, jadi nggak cuma teknik gitu kan. Kalau kalian tahu teknik itu yang serba hitung-hitungan, terus serba strict, serba eksak gitu kan. Nah kalau sosial ya kita tahu sendiri, ilmu kemasyarakatan, sosial ekonomi, terus hukum dan lain-lain gitu. Nah itu dipelajari juga di BK untuk bisa kita jadi seseorang yang bisa merencanakan gitu, entah itu wilayah maupun kota gitu. Jadi justru itulah juga yang membuat aku tertarik juga, karena aku kan dari jurusan SMA-nya IPA, jadi kayak eksak gitu kan pelajarannya. Pengen nyoba yang kuliahnya nggak terlalu eksak banget gitu, jadi kayak ngimbangin gitu loh. Akhirnya ya ketemu PWK, jadi ya ngerasa cocok aja sih gitu loh. Jadi ya udah sih. Selain sosialnya kita juga dapat ilmu-ilmu tekniknya, terus kayak ada softwarenya juga, aplikasi dan lain-lain. Pokoknya serba nano-nano lah kalau kuliah jurusan PWK gitu. Yang kedua, banyak kelompokan. Nah sebenarnya mungkin di jurusan lain juga banyak kelompokan, tapi di PWK itu bisa dibilang hampir tiap mata kuliah tuh ada
kelompokan gitu. Kelompokan ini kayak tugas besar gitu, tugas yang nggak cuma satu pertemuan 2 pertemuan selesai, tapi biasanya dikerjain selama 1 semester itu. Jadi tiap matkul nanti punya masing-masing tugas besar, terus dikerjain kelompok, terus ada asistensi juga, entah itu tiap minggu atau tiap pertengahan semester atau nanti cuma di akhir, dan nanti juga ada presentasi juga. Jadi nanti kita juga ngebangun teamwork gitu antar mahasiswanya. Jadi seru sih nanti selama kuliahnya, karena kita banyak berkomunikasi juga sama teman-teman mahasiswa lainnya gitu. Jadi kayak ya ada rasa sosialnya gitulah. Jadi nggak cuma kita belajar beneran individualis gitu, enggak, tapi kita banyak sosialnya juga. Jadi ya enak lah. Yang ketiga, banyak jalan-jalan. Nah sebenarnya banyak juga dari teman-teman mungkin ngerasain bahwa PWK ini kok banyak jalan-jalannya gitu, emang ngapain aja kuliahnya. Nah sebenarnya kita nggak cuma jalan-jalan guys, jalan-jalan ini biasa diidentikan dengan survei gitu. Nah kalau kita survei biasanya dikasih waktu seminggu. Strategi dalam kelompok itu kayak misal dikasih seminggu, terus 5 harinya itu misal buat beneran cari data di lapangan, dan 2 hari terakhir itu buat main gitu. Jadi ya jalan-jalannya itu di 2 hari terakhir kita udah kerja dulu, udah nyari data dulu, udah pusing-pusing dulu, baru kita seneng-seneng di akhir. Jadi prinsipnya kayak gitu. Tapi selama survei kita juga enak sih kayak jalan-jalan gitu loh, walaupun kita sebelum cari data, nyobain kuesioner, terus kita wawancara juga, foto-foto dokumentasi lapangan, terus izin ke instansi. Pokoknya seru sih kalau dipikir-pikir gitu. Jadi kita bisa ngerasain udara atau suasana baru gitu selama survei gitu. Dan survei ini memang sering banget diajarin di dunia PWK gitu. Kalau kita merencanakan tuh pastinya kita harus survei dulu bagaimana fakta di lapangan. Jadi kurang lebih kayak gitu ya guys. Jadi aku selama kuliah 4 tahun di PWK juga banyak jalan-jalan, lebih dari 3 kali aku bisa bilang, dan 3 kalinya itu studio, dan mata kuliah lain juga nanti harus survei juga. Jadi pokoknya lebih dari 3 kali, pokoknya banyak lah survei di PWK gitu. Yang keempat, jurusan yang leadership banget. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan poin yang sebelumnya yang kayak kelompokan gitu kan. Nah, kalau kita kelompokan kan kita banyak orang tuh ngerjain sesuatu, kan pasti juga ada ketuanya gitu guys. Maksudnya ketua itu yang ngarahin gitu. Kita mau gimana nih minggu ini, kita mau nargetin gimana nih, terus besoknya gimana, terus yang presentasi gimana, terus yang nyiapin ini gimana. Jadi kan tetap harus ada yang ngarahin, terus tetap ada yang mimpin dalam diskusi dan sebagainya. Nah, itu biasanya dipilih ketua gitu, ketua kelompok gitu ya, atau seorang leader bisa dibilang ya. Di situ kita secara nggak langsung kalau kepilih jadi ketua kelompok, ya mau nggak mau kita harus mengasah leadership kita gitu. Aku percaya bahwa tiap orang pasti punya keunikan masing-masing gitu untuk memimpin sebuah kelompok, dan menurutku itu juga nanti berguna juga buat kalian di dunia kerja. Jadi kalau kalian memimpin proyek atau memimpin sebuah survei dan lain-lain, kalian sudah terbiasa. Jadi ya seperti itu. Oke, lanjut. Ini yang terakhir, jadi ya mohon disimak sampai selesai, dan jangan lupa like, subscribe juga guys. Yang kelima, peluang kerjanya luas. Ini salah satu juga alasanku yang paling kuat kenapa aku bisa yakin banget untuk milih jurusan PWK, yaitu peluang kerjanya luas. Ya kita normalnya gitu sebagai orang itu kan ya kuliah, terus ya kita pengen kerja, terus dari kerja itu apa sih kita yang pengen? Ya pengen uang gitu kan, pengen penghasilan gitu. Jadi ya terus dari penghasilan itu kan kita bisa hidup enak, hidup bahagia gitu. Jadi ya normal kan hampir semua orang gitu, bukan hampir semua orang ya, bahkan semua orang gitu kan. Jadi memilih jurusan yang terbaik, jadi ya salah satu pilihanku juga di PWK. Jadi ya menurutku enjoy aja sih selama aku kuliah di PWK, dan semoga ilmunya juga nanti bisa diterapkan gitu di dunia profesional atau dunia kerja. Jadi ya buat kalian yang nonton juga yang masih kuliah PWK, semoga kalian juga bisa belajar dengan baik, bener-bener mungkin nggak harus semuanya jago, tapi kalian bisa pilih salah satu bagian atau salah satu bidang ilmu yang kalian bener sukai di PWK. Jadi nanti kalian bisa fokusin di situ di dunia kerja. Oke, jadi kayaknya gitu aja. Duh, kenapa aku di video ini serius banget ya? Ya udahlah, pokoknya buat kalian yang udah nonton ini, makasih banget. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Udah gitu aja sih. Oh ya, buat kalian juga bisa join forum PWK Sans atau grup PWK Sans gitu di line, open line chat gitu. Jadi aku sempat bikin itu, dan disitu banyak banget mahasiswa PWK lainnya atau bahkan adik-adik yang SMA yang tertarik dengan PWK, dan bisa sharing-sharing di situ dan nambah kenalan juga. Jadi ya jangan lupa join juga di situ. Kayaknya gitu aja. I want to say thank you and always remember,
PWK Sans.